Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channelnya DMT, Dunia Militer Terkini. Di video kali ini kita akan membahas tentang update berita militer Indonesia. Ada apakah? Mari kita bahas ulasannya di sini. Rusia sesumbar diminta Indonesia pasok senjata tahun 2025 sampai dengan 2030 dan pamer punya 7 kontrak kerjasama militer padahal masih dibelenggu CATSA Amerika Serikat. Indonesia selama ini dibelenggu ancaman sanksi CATSA dari Amerika Serikat jika nekat melakukan pembelian peralatan militer dari Rusia, Korea Utara, China, dan Iran. Undang-undang Countering America is Arbitrary Stroke Sanction CATSA yang ditandatangani Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada tahun 2017 lalu membelenggu Indonesia dalam upaya membeli jet tempur Su-35 Rusia. Dikutip jurnal Jakarta.com dari Asian Times, sanksi CATSA yang mengancam Indonesia membeli Su-35 itu disahkan oleh Kongres Amerika Serikat pada 2017 dengan tujuan memaksa pemerintah untuk menahan diri dari kerjasama militer dengan Iran, Korea Utara, dan Rusia, dan kemudian China. Jika Indonesia nekat tetap membeli Su-35, ada nilai perdagangan Indonesia Serikat akan hangus bila sanksi CATSA. Padahal Indonesia dan Rusia sejak 2015 sudah sepakat soal pembelian Su-35. Namun, kekesalan Washington di Rusia merubah segalanya. Rusia yang rugi bandar karena batal menjual Su-35 ke Indonesia sampai menjuluki Amerika Serikat sebagai polisi dunia. Hal ini seperti dikutip jurnal Jakarta.com dari japansweekly.ru edisi 10 Januari 2019. Media Rusia yang kesal dengan sanksi Amerika Serikat terhadap Indonesia menjuluki Washington sebagai polisi dunia. Kesepakatan dasar mengenai kontrak militer yang menjanjikan antara Indonesia dan Rusia dicapai pada tahun 2015. Para pihak membahas jumlah pesawat, harga, dan ketentuan. Jakarta mengusulkan barter parsial, $0,5 miliar akan ditransfer dalam mata uang keras. Dan untuk paruh kedua dari jumlah tersebut mereka berjanji akan memasok minyak sawit, teh, kopi, dan karet ke Rusia. Rusia tidak memprotes, $0,5 miliar bukanlah hal yang disayangkan bagi mitra strategis di Asia. Selain itu, barang barter ternyata sangat liquid. Ini mulai 2018, skadron pergi lapangan terbang Indonesia pada bulan Oktober. Namun kemudian terdengar seruan kesal dari Washington. Polisi dunia mengangkat tongkat estafet barat ke Jakarta dengan nama CATSA yang merupakan hal yang menakutkan bagi semua kekuatan dunia ketiga. Singkatan ini mengacu pada undang-undang federal yang menempatkan jerat ekonomi pada hampir semua negara yang berani berbisnis dengan Federasi Rusia tanpa persetujuan Amerika Serikat. Sebuah negara merdeka praktis diberi ultimatum, apakah Anda ingin membuat lingkaran terhadap pesawat tempur Rusia? Maka bersiaplah untuk terjun ke dalam jerat sanksi Amerika Serikat, jelas media Rusia tersebut. Meski sanksi CATSA dari Amerika Serikat masih menghantui Indonesia hingga kini, namun Rusia mengumumkan jika pihaknya menerima permohonan untuk memasok senjata dan peralatan militer ke Indonesia. Hal ini seperti dikutip jurnal Jakarta.com dari RIA Novosti edisi 15 November 2024. Rusia disebut telah menerima permohonan dari Indonesia untuk pasokan senjata dan peralatan militer untuk tahun 2025 sampai dengan 2030. Proposal tersebut dikatakan sedang diproses. Vladimir Bulavin, Kepala Komite Dewan Federasi untuk Pertahanan dan Keamanan, kepada RIA Novosti mengatakan, kedua negara saat ini tengah bekerja sama dalam 7 kontrak. Menurut Bulavin, Rusia dan Indonesia saat ini bekerja sama dalam 7 kontrak kerjasama militer yang berada pada berbagai tahap implementasi untuk pasokan senjata dan peralatan militer. Namun, Presiden Indonesia Prabowo Subianto saat masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan memang sempat melakukan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Federasi Rusia Andrei Belousov di Rusia pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024. Rusia dilaporkan masih menunggu peluang pengiriman jet tempur Su-35 Flanker E ke Indonesia. Harapan Rusia ini disebut pada penundaan dalam kesepakatan soal jet canggih tersebut yang menyebabkan ketidakpastian yang besar soal jadi tidaknya pembelian. Menurut Duta Besar Rusia untuk Indonesia di Jakarta, Sergei Telekov, kontrak penjualan Su-35 ditangguhkan namun tidak dibatalkan. Dia mengatakan pada akhirnya penangguhan ini akan memiliki progres setelah lanskap politik di Indonesia menjadi lebih menguntungkan. Pernyataan ini yang dibuat saat wawancara sang dubes dengan kantor berita Rusia TASS. Pernyataan Sergei tersebut menunjukkan optimisme Rusia kalau kesepakatan penjualan Su-35 Flanker E ke Indonesia itu akan tercapai meskipun ada penangguhan saat ini. Teleshenov menjelaskan, kesepakatan itu dibekukan bukannya dihentikan dan dia berharap kesepakatan itu pada akhirnya akan dihidupkan kembali
kemungkinan besar di bawah pemerintahan baru Indonesia yang kini dipimpin Presiden Prabowo Subianto, tulis laporan situs militer BM, dikutip pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024. Ia juga mengklaim Indonesia masih punya minat yang besar terhadap teknologi penerbangan buatan Rusia yang mencakup jet tempur Su-35. Itu belum dibatalkan, itu hanya ditunda. Kami yakin itu akan dilaksanakan pada akhirnya, tambahnya, menggarisbawahi antisia kalau kesepakatan itu akan jadi, mungkin dalam iklim politik mendatang. Gonjang-ganjing pembelian jet tempur Rusia oleh Indonesia ini memang menjadi sorotan sejumlah media luar termasuk situs BM. Keputusan Indonesia untuk membukukan kesepakatan Su-35 terjadi sejak tahun 2021, pun kesepakatan tersebut masih belum jelas sejak awal tahun 2020, tulis laporan media tersebut. Salah satu pesaing terkuat untuk menggantikan Su-35 adalah jet tempur F-15EX versi terbaru dari pesawat tempur F-15 buatan Amerika Serikat. Jet ini memiliki teknologi canggih dan kemampuan tempur yang tak tertandingi, menjadikannya pilihan utama bagi angkatan udara manapun. Namun F-15EX hadir dengan bandrol harga yang signifikan, kemungkinan jauh lebih tinggi daripada Su-35 yang berarti Indonesia harus mempertimbangkan dengan cermat manfaat dan biayanya, kata ulasan tersebut. Selain itu, untuk mendapatkan kesepakatan untuk pesawat ini, Indonesia harus menavigasi lanskap politik yang kompleks antara kedua negara, mengingat Amerika Serikat secara historis memiliki pembatasan penjualan senjata ke negara-negara tertentu. Nah, itulah informasi yang bisa DMT sajikan untuk Anda. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda dan jangan lupa tetap like, share, dan subscribe terus channelnya DMT, Dunia Militer Terkini.